Besokannya kita dapat kabar bahwa ada kasus pedofilia yang pedofil yang dilakukan oleh si pemilik bangunan itu sendiri. Halo guys, selamat datang di podcast kita. Kali ini kita bakal ngebahas tentang kriminalitas terhadap anak di wilayah Pondok Pinang. Nah, yang happy banget nih, kita juga bakal kedatangan narasumber yang pastinya nanti bakal sharing sama kita dan kalian, dan juga bakal kasih banyak banget insight. Bener banget. Tapi sebelum lanjut nih ke videonya, jangan lupa subscribe, like, komen, share. Terus dipencet tuh loncengnya biar nggak ketinggalan video-video yang lainnya. Nah, bener banget, jangan lupa ya guys. A few moments later. Cincing. Nah, kita udah kedatangan sama Bang Tito nih. Buat lo pada yang belum tahu nih, Bang Tito itu Ketua Karang Taruna Kelurahan Pondok Pinang. Nah bang, biar teman-temannya ini lebih kenal lagi nih sama abang, boleh dong bang kenalin diri, nama, dan kesibukannya apa bang sekarang? Silahkan. Kenalin, nama saya Tito Prasetyo Guswalan. Saya Ketua Karang Taruna Kelurahan Pondok Pinang. Kesibukan apa ya? Ya masih di Karang Taruna aja sih, mengurus di Karang Taruna sampai periode 2025. Itu aja sih paling. Nah bang, kita juga dengar ya, sempat dengar kemarin di sini tuh emang banyak banget ya kriminalitas yang terjadi pada anak gitu. Banyak. Maksudnya anak sebagai korban ya bang? Ada sih beberapa kasus waktu itu sih, dan itu pun pernah saya alamin gitu. Bukan alamin ya, namanya terkait langsung dengan kasus itu sendiri gitu. Sebagai saksi pun juga pernah kasus. Kalau di Pondok Pinang sendiri itu dalam sebulan itu bisa berapa kasus tuh? Kalau yang kayak kejahatan terhadap anak? Kalau terhadap anak itu lebih jarang sih ya, lebih jarang karena memang jarang terekspos gitu. Karena memang mungkin halnya sensitif dan pribadi mungkin ya, Oh, iya, itu sendiri. Jadi ya jarang lah gitu kasus-kasus seperti itu, kriminalitas. Dengar-dengar pernah kasus pemerkosaan sama pedofil, mas? Lebih kalau pemerkosaan kita belum begitu tahu banget ya. Cuman kalau pedofilia mungkin waktu itu sebelah rumah. Oh iya. Iya, sebelah rumah. Tapi kejadiannya itu tidak di sebelah rumah. Jadi rame-rame yang di sebelah rumah lah, karena ada pekerja pelakunya itu adalah pekerja di sebelah rumah. Jadi yang sebelah rumah ini lagi mau bangun rumah. Gitu. Jadi dia ya bahasanya kuli bangunannya lah. Kuli bangunannya. Nah, gitu. Berarti pelakunya kuli bangunannya itu? Ya. Nah, Boleh diceritain nggak bang gimana sih kronologi kasusnya waktu itu? jadi kalau di kasusnya itu pertama sih awal saya lagi nongkrong nih, lagi sama teman-teman, tiba-tiba kayak ada bapak si korban ini, kita kan nggak tahu ya kalau itu dia adalah bapak si korban, bahwa bapak ini marah gitu, bawa senjata tajam, dia bilang nyaris namanya si A misalnya kan, kita nggak mau ini si A, terus dia bilang dia pengen ketemu sama dia, bahasanya ya udah pengen, ya kalau udah bosan tajam kan takut lah adanya apa-apa, tapi nggak pernah ngomong masalahnya apa, cuma nanya itu karena kita nggak tahu orang itu siapa. Nah akhirnya besokannya kita dapat kabar bahwa ada kasus pedofilia pedofil yang dilakukan oleh si kuli bangunan itu sendiri terhadap anak si bapaknya korban itu sendiri. Itu sih paling. Nah kasus itu kan mencuat dan dibahas lah ada waktu itu. Jadi dari tim PKK RW 02 itu ada namanya di Poggi 1 PIK, Pusat Informasi dan Konsultasi Keluarga. Nah pada saat itu ngajak Karang Taruna untuk kolaps membahas dan mengatasi masalah kasus itu sendiri. Waktu itu kita lewat Zoom dan akhirnya dibukalah kronologi yang ada. Di situ pun kita baru tahu gitu kasus-kasus itu sendiri. Jadi itu emang collab itu emang dibikin khusus buat nanganin kasus itu atau bagaimana bang? Menumpas lebih tepatnya kayak forum gitu ya? Bukan ya forum sih, lebih ke konsultasi lah. Oh, karena kan informasi dan konsultasi itu sendiri.
Itu sih paling. Kalau kelanjutannya berarti dia dibawa ke kantor polisi. Dibawa atau? kantor polisi terakhir. Dibawa kantor polisi. Cuman untuk kelanjutan ke depannya nggak tahu. Setahu saya pas lagi di kantor polisi itu cuman ya udah pihak keluarga mau kayak gimana gitu. Dengar kabar ya diusir lah orang itu. Cukup mengagetkan ya gitu. Dia pulang kerja di kawasan lewat kawasan elit di Pondok Pinang. Nah, ada anak-anak ngumpul. Nah, itu langsung anak ceweknya itu yang ditarik dan ya pulangnya dia ngadu bahwa dia Si anak kecilnya itu ngadu atau bukan anaknya malah temannya. temennya? Jadi temannya ngomong ke ibunya, "Ma, si ini digini-giniin loh tadi sama si om ini." Nah, akhirnya si emaknya ini ngomong ke emak si korban. Nah, si korban ini soalnya diem aja, dia nggak tahu kalau itu adalah kasus pelecehan karena memang si anak ini masih usia di bawah 6 tahun. Oh ya. Itu. TK ya berarti. Iya, TK. segitulah umur segitu. Jadi ya udahlah, karena si ibunya tahu yang kasih tahu ke ayahnya, ya ayahnya nyari tahu. Oh, ternyata kerja di sebelah rumah, lagi bangun rumahnya si ini. Itu temennya ini yang laporan. Iya. Itu dia. Bang, tadi kan abang bilang tuh suatu kriminalitas tuh penyakit ya. Nah, jadi menurut abang tuh gimana sih tadi penyelesaiannya secara kekeluargaan itu? Apakah udah cukup apa belum sih bang? Kalau untuk secara keluargaan sih belum, dan juga kayak dihukum efek jerah itu juga belum gitu. Lebih kayak kan sebuah kriminalitas adalah penyakit ya, penyakit itu harus pakai obat gitu kan. Obat itu bukan dihukum. Ketika kita mohon maaf kita mules, apa kita dihukum untuk buang air besar atau buang air kecil, enggak kan gitu kan. Nah, menurut saya pribadi sih harus ada binaan. Binaan. Oh iya bang, tadi jadi sebenarnya apa sih motif pelakunya yang kasus pedofil sih? Oh, kalau kemarin sih yang dari tim PIK itu bilangnya adalah masalah ekonomi. Masalah. Ekonomi. Dan jadi si istri ini ya tidak melakukan suaminya seperti apa yang harus wajarnya dan seharusnya lah. Nah, itu yang akhirnya si si pelaku ini punya fantasi lah gitu, punya pemikiran gue mau memenuhi hasrat gue dengan siapa nih, kalau bayar orang yang sebayar dia bayar mungkin ya, kecil lah. Akhirnya muncul fantasi itu sendiri yang akhirnya melakukan hal itu, dan pusat dasarnya adalah ekonomi. Tapi si pelakunya tuh udah punya anak atau belum ya? Kalau punya anak kemarin sih belum tahu ya, cuman kalau punya istri kan udah kemarin bilangnya gitu. Jadi memang untuk identitas pelaku ini nggak kita sebutkan gitu, nggak disebutkan sama tim PIK ini sendiri, nggak dibesarkan segala macam. Itu sih paling. Kayak ini ya. Iya. Kayak serem banget sih. Ya anak kecil Kayak masih gemoy-gemoy gitu ya kan. Nah, sebelum kita mengakhiri podcast kita nih, gua pengen nanya nih ke lu bang, ada nggak sih cara biar warga Pondok Pinang dan sekitarnya itu bisa lebih aware terhadap lingkungannya sendiri yang bisa dibilang tuh banyak kriminalitas gitu? Ada nggak sih? Jadi kalau dari saya pribadi sih lebih ke sosialisasi ke teman-teman tetangga manusia masyarakat lainnya. Jadi lebih dekat nantinya. Jangan cuek-cuek lah gitu. Covid udah kelar juga kan. Oh iya bang, makasih banget ya bang, abang udah jadi narasumber kita ya kan, dan udah ngasih banyak ilmu, insight gitu kan, Informasi. Nah iya, ternyata di Pondok Pinang ini banyak banget ya kasus-kasusnya. Banyak Gue aja baru tahu loh, Al. Soalnya di Bogor dikit tuh. Di Semarang lagi, gue bingung tuh apaan. Ini kali belum tahu banyak. Iya. Bogor tahu, banyak tahu Min. Enggak, maksudnya di daerah rumah gue. Oh, daerah rumah lu. Iya. Sama sih daerah rumah gue yang di Semarang juga nggak terlalu banyak. Bogor mereka begal. Gangster. Dan terus kayak sampai ada organisasi yang buat nanganin kasus itu loh. Nggak ada. Nggak ada.
di daerah rumah gua maksudnya. Iya. Gue juga Karang Taruna rumah gue kagak jalan. Buat 17-an doang sih. Iya, 17-an doang. Sama tirakatan tuh biasanya. Iya. Oh iya Bang, boleh gak sih kasih closing statement buat yang nonton nih? Coba Bang. Ya, proses statement ya. Paling dari saya ini lebih meningkatkan menjadi sebuah manusia gitu kan. Karena sejatinya manusia yang menjadi benar-benar manusia adalah memanusiakan manusia. Nah, dari situ kita harus tahu dulu fungsi manusia seperti apa, tugas manusia seperti apa. Jadi setelah itu kelar, kita mau jadi manusia itu mau jadi apanya ke depannya itu kita tahu gitu. Jadi nggak usah bicara masalah si A, si B, si C, cukup menjadi evaluasi mereka, jangan menjustifikasi mereka, langsung mencerminkan diri kita. Udah pantas belum kita bicara seperti itu gitu. Jangan Dan ngejudge ya Bang. jangan Don't judge book by its cover. ya itu. lebih simpelnya situ aja sih. Tuh, camkan guys, camkan out. Oke Bang, thank you banget ya Bang yang udah dateng. Oke, kita dadah dulu. Ya. We feel honored. Kita dadah dulu Bang. Iya. Thank you guys. Bye. See you.